Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Farul Haris Nurisya, kemudian Meliza dan Yusroh El Yasmin. Kita akan mempresentasikan mengenai konsep media pembelajaran. Nah, konsep media pembelajaran ini nanti yang akan kita bahas adalah pengertian media pembelajaran sendiri, kemudian ciri-ciri media pembelajaran, fungsi dan tujuan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk bab yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertiannya dulu, pengertian media pembelajaran. Nah, menurut Haryono dalam bukunya, media pembelajaran itu terdiri dari 2 kata, yaitu media dan pembelajaran. Nah, media dalam bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti pengantar atau perantara. Itu secara harfiah. Secara harfiah juga, kalau menurut Sanaki, itu dalam bukunya Haryono juga itu mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ya, namun berbeda pengertian menurut NEA, National Education Association, yaitu Asosiasi Pendidikan Nasional, yang memiliki makna media itu adalah bentuk-bentuk komunikasi, baik tercetak ataupun secara nyata, audiovisual serta pelatarannya, artinya perangkat-perangkat itu. Nah, media hendaknya dapat dimanipulasi, bisa dipandang, didengar, serta dibaca. Dimanipulasi ini berarti bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan menurut Association of Education and Communication Technology (AICT), media merupakan segala bentuk serta saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau berita. Nah, itu adalah pengertian sendiri dari media. Nah, kesimpulannya adalah media artinya alat yang digunakan untuk menunjang suatu proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya masing-masing, seperti itu. Jadi perantara saja, perantara untuk penyampaian informasi atau materi. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran sendiri. Seperti yang kita tahu, mungkin di S1 dan mata kuliah sebelumnya juga berkali-kali dijelaskan mengenai pembelajaran. Pembelajaran ini adalah terjemahan dari istilah instruction, yang dalam bahasa Yunani itu dianggap instructus atau instructor, yang berarti menyampaikan pikiran dengan arti instruksional. Nah, memberikan pikiran atau pandangan baru yang sudah diolah secara bermakna melalui proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri media pembelajaran. Nah, menurut pernyataan Azhar Arsyad dalam bukunya, media pendidikan itu memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut ini. Media pendidikan mempunyai pengertian fisik yang dewasa ini dikenal dengan hardware atau perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dipandang, didengar ataupun diraba menggunakan panca indera. Contohnya apa yang terdekat, yaitu buku pelajaran, buku ajar, bisa LKS dan seterusnya. Kemudian ada juga lagi media-media yang membantu kayak alat peraga dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal dengan software atau aplikasi. Nah, kalau sekarang ini tidak heran ya, banyak sekali media-media yang berupa maya, bisa lewat internet, games, kemudian film dan seterusnya itu. Lalu selanjutnya
ciri-ciri ya, ciri-ciri masih dalam ciri-ciri media pembelajaran, yaitu menekankan media itu pada visual serta audio. Nah, seperti kita tahu, masuknya ilmu pengetahuan itu melalui panca indera. Nah, yang paling efektif itu adalah pada visual dan audio. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu salah satu masuknya ilmu pengetahuan yang sangat efektif. Makanya ciri-ciri pembelajaran yang baik itu adalah penyampaian melalui dua itu. Kemudian media pendidikan mempunyai pengertian alat bantu pada proses belajar, baik di waktu di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya tidak terbatas pada satu ruang yang sempit. Kalau belajar itu ya di kelas aja, tidak. Kalau belajar itu ya seluruh kegiatan yang kita lakukan itu adalah pembelajaran. Media pendidikan digunakan pada rangka komunikasi dan interaksi pengajar dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, media pendidikan dapat dipergunakan secara massal, jadi tidak limited. Nah, massal itu contoh kalau dulu ada radio, televisi. Kemudian kalau grup besar, grup kecil contohnya ya film, slide, kemudian video, atau perorangan contohnya modul, komputer, radio, TV, kaset, video, dan recorder. Nah, itu adalah contoh-contoh dari media yang itu menjadi ciri-ciri dalam media pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci ke belakang oleh Mbak Meliza dan Mbak Yasmin. Selanjutnya adalah materi mengenai fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas yakni tentang fungsinya terlebih dahulu, fungsi media pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini melibatkan berbagai komponen. Salah satunya yang tidak kalah penting adalah komponen media. Nah, jadi media ini memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar. Nah, jadi fungsi dari media pembelajaran ini seperti yang kita ketahui bersama, memiliki beragam fungsi sesuai dengan para ahli. Jadi kadang berbeda ahli, berbeda juga penjabarannya gitu. Di sini ada beberapa ahli yang pertama adalah fungsi media pembelajaran menurut Levi Lenz ini mengemukakan bahwa media pendidikan ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Yang pertama yakni fungsi atensi. Jadi fungsi atensi ini menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Jadi terkadang ketika kita mengajar siswa, ada siswa yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, kurang peduli atau kurang fokus terhadap pelajaran karena mungkin pelajaran tersebut adalah pelajaran yang kurang disukai oleh siswa tersebut. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran kita dapat menarik atensi atau perhatian siswa sehingga mereka
atau dengan sukarela mereka ingin mengikuti pelajaran dengan senang hati begitu. Kemudian yang kedua, adalah fungsi afektif. Jadi fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan atau kesenangan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Jadi gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Kemudian yang ketiga, ada fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif media visual ini terlihat dari temuan visual atau gambar untuk memperlancar pencapaian tujuan agar siswa itu dapat memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, ada fungsi kompensatoris. Jadi fungsi kompensatoris media pembelajaran ini terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Kemudian menurut Camp dan Dayton, media pembelajaran ini dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya. Yang pertama, memotivasi minat atau tindakan. Jadi untuk memenuhi fungsi motivasi media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Jadi hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang peserta didik. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat memacu motivasi siswa sehingga mereka senang atau mereka menyukai pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi. Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok peserta didik. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian ini juga dapat berbentuk hiburan, drama, ataupun teknik motivasi. Kemudian yang ketiga ini memberikan instruksi. Jadi media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik, baik dalam benak atau mental maupun dalam aktivitas yang nyata. Jadi materi ini harus dirancang secara lebih sistematis dan dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar menyiapkan instruksi yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang
mereka ingat dan sesuai dengan kebutuhan perolangan peserta didik. Jadi dari beberapa pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi media pembelajaran secara umum yang pertama menarik perhatian siswa, dari siswa yang tidak senang atau tidak peduli dengan pelajaran yang disampaikan. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa lebih tertarik dengan pelajaran. Kemudian memperjelas penyampaian pesan, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Jadi kita apa yang tidak mungkin kita bawa di kelas atau sesuatu yang tidak mungkin kita hadirkan di dalam kelas itu kita bisa menggunakan media pembelajaran. Kemudian menghindari kesalahan tafsir. Jadi apa yang kita sampaikan kepada murid atau siswa itu mereka paham betul. Jadi mereka tidak memikirkan atau membayangkan sesuatu di luar konteks pembelajaran atau di luar apa yang kita maksud. Kemudian selanjutnya mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Kemudian selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik. Materi selanjutnya yakni tentang kegunaan media pembelajaran. Di sini ada beberapa penjelasan tentang kegunaan media pembelajaran, yakni memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan ini bisa kita kita tampilkan dengan menggunakan media pembelajaran. Contohnya bisa dengan gambar, foto, slide, film, ataupun bisa dengan radio. Kemudian yang kedua, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak nampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan Microsoft, film, slide, atau gambar. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita hadirkan di kelas itu kita bisa mensiasatinya atau kita bisa menggunakan media pembelajaran untuk membantu kita dalam menyampaikan materi kita. Kemudian kejadian langka. Jadi kejadian langka ini atau kejadian yang hanya terjadi sekali dalam sepanjang masa, misalnya ini tentang hijrah, tentang film tentang Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya. Kemudian objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah. Kemudian penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran tadi, kita bisa memancing agar peserta didik kita itu bisa ikut andil dalam pembelajaran atau bisa bersikap aktif ya. Kemudian memberikan rangsangan yang sama dan dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Jadi ketika kita mengajarkan suatu pelajaran, anak itu tidak memikirkan sesuatu yang bukan maksudnya, atau mereka akan jika kita tidak menggunakan media pembelajaran, mereka akan memikirkan apa yang kita sampaikan itu bermacam-macam. Jadi ini fungsinya. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran, anak-anak tersebut itu bisa menyamakan pengalaman dan persepsi mereka. Kemudian media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman, entah itu interaksi yang terjadi dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian dari uraian tadi kita dapat
menjelaskan beberapa kegunaan dari media pembelajaran. Yang pertama ini memperjelas penyajian atau informasi pada saat proses belajar. Kemudian yang kedua ini mengarahkan perhatian siswa sehingga mereka ini memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga ini dapat membantu kita mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Tentu saja ketika kita menggunakan media pembelajaran kita akan menghemat tenaga, menghemat waktu juga gitu ya. Kemudian selanjutnya dampak positif dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Kemudian pembelajaran bisa lebih menarik karena menggunakan berbagai media pembelajaran tadi. Kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif, baik antara guru atau sesama muridnya. Jadi kelas itu terasa aktif. Kemudian lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat. Menghemat waktu ya istilahnya. Jadi waktu itu bisa digunakan dengan baik. Kemudian kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan karena antusias atau keinginan siswa itu tinggi. Kemudian pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan. Karena zaman sekarang itu sudah canggih, jadi sudah kebanyakan siswa atau sebagian dari siswa itu sudah memiliki handphone atau juga mereka memakai fasilitas handphone milik orang tuanya untuk mencari sumber ilmu atau sumber informasi yang bisa diakses di internet, baik di YouTube dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan kapanpun. Kemudian sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Kemudian peran guru dapat berubah arah yang positif. Maksudnya ketika kita menggunakan media pembelajaran, kita tidak perlu mengulang pelajaran yang belum dipahami, karena dengan media pembelajaran itu memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran tadi. Jadi mungkin bisa mengurangi beban guru dan bisa dialihkan ke penasehat siswa gitu, atau kebijakan yang lainnya. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada tiga, yaitu media grafis atau visual, media auditory atau audio, terus media proyeksi. Nah, di sini media proyeksi itu ada dua macam, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Yang pertama adalah media grafis atau visual. Media ini memakai indera penglihatan dalam menyambungkan pesan-pesan yang akan disampaikan. Secara khusus, media grafis ini berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan. Nah, di sini pertama adalah gambar. Gambar merupakan media yang dapat menguatkan pemahaman peserta didik melalui alat indera penglihatan. Media ini juga dapat menambah imajinasi peserta didik gitu. Di sini seperti saya contohkan gambarnya orang yang praktek sholat ya, dimana di sini nanti gambar ini bisa menjadi
penguat pemahaman siswa untuk cara-cara sholat. Terus juga nomor 2 adalah sketsa. Sketsa di sini merupakan gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok detail, dan dalam hal ini guru dapat menuangkan idenya ke dalam bentuk sketsa. Jadi di sini guru juga bisa menggambar sketsa yang akan disajikan kepada siswa. Dalam pendidikan agama Islam, sketsa bisa diumpamakan nanti seperti menjelaskan tentang Ihyaul Mawat atau pengelolaan tanah yang mati. Nanti guru juga bisa untuk membuat sketsa di papan tulis seperti itu. Terus nomor 3 yaitu diagram. Diagram di sini merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis-garis besar atau simbol-simbol yang menggambarkan struktur objek secara besar atau secara pokoknya saja. Dalam materi pelajaran PAI bisa dimanfaatkan dalam materi fikih muamalah seperti kadar zakat, kadar persen zakat, terus juga bisa dimanfaatkan dalam pembagian harta warisan. Berapa besar warisan dari setiap keluarga gitu. Jadi nanti media ini bisa menjadi penambah pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu bagan atau chart. Nah, di sini bagan atau chart itu merupakan media visual, di mana pesan-pesan yang tersirat itu terfokus kepada alat indera penglihatan. Bagan atau chart merupakan bentuk media grafis yang memiliki fungsi pokok untuk menunjukkan ide atau konsep yang sulit disampaikan dengan lisan atau verbalitas. Dalam pembelajaran PAI bisa juga nanti bagan atau chart ini itu dimanfaatkan untuk mengkonsep hal-hal yang perlu dikonsep yang sulit untuk diungkapkan gitu. Seperti contohnya ini dalam bagannya macam-macam yang mahram, mana yang bukan mahram gitu dalam segi nasab seperti itu. Dan contoh selanjutnya yaitu poster. Poster di sini beda dari gambar ya. Di sini poster itu merupakan suatu media visual yang disajikan dengan kombinasi visual yang jelas, menyolok dan menarik. Nah, di sini dalam materi pendidikan agama Islam, poster ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong siswa untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman seperti anjuran untuk disiplin, terus juga taat beribadah, terus tentang nilai-nilai kejujuran seperti itu. Jadi poster ini bisa dalam bentuk kertas atau dari kayu dan lain sebagainya. Dan poster ini bisa ditaruh di ruang kelas atau di luar kelas seperti itu. Terus selanjutnya yaitu media audio. Nah, di sini media audio ini itu merupakan suatu media yang berkaitan dengan indera pendengaran guna mendukung pemahaman siswa. Jadi ini lebih terfokus kepada pendengarannya. Yang pertama di sini contohnya adalah radio. Radio di sini merupakan media audio yang relatif murah dan mudah didapat. Nah, dalam hal ini media ini bisa disajikan sesuai dengan materi pembelajaran masing-masing seperti itu. Terus yang kedua adalah tape recorder. Di sini tape recorder merupakan alat perekam pita magnetik ya, yaitu alat yang memiliki fungsi untuk merekam suara dan menampilkan rekaman gitu. Dalam hal ini penggunaan media ini bisa disajikan juga untuk mendukung pembelajaran atau materi sesuai dengan karakteristik materi tersebut seperti itu. Yang ketiga, contoh dari media audio adalah lab bahasa. Lab bahasa di sini merupakan suatu alat untuk siswa untuk melatih mendengar dan berbicara bahasa asing. Ya. Media ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam mendengar dan berbicara bahasa asing. Di sini dapat dimanfaatkan untuk berlatih bahasa Arab mungkin atau doa-doa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran maupun doa-doa hari-harian gitu. Jadi media ini juga tergantung dari materi atau karakteristik pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Oke, selanjutnya kita akan membahas media proyeksi. Nah, di sini ada dua tipe ya, yaitu proyeksi diam dan proyeksi gerak. Proyeksi diam yaitu media yang memuat suatu pesan yang ingin disampaikan harus dihubungkan terlebih dahulu dengan proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Jadi media ini tuh bisa disajikan jika dihubungkan dengan proyektor seperti itu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya. Yang pertama adalah media slide. Ini salah satu contoh dari media proyeksi diam yaitu media slide. Biasanya media slide ini itu disajikan
melalui PowerPoint agar bisa lebih menarik perhatian siswa dan lebih terarah ke fokusannya gitu, dan juga lebih memahamkan siswa. Terus yang kedua adalah overhead projector atau OHP. Nah, di sini media ini merupakan media yang diproyeksikan program transparansi kepada sebuah layar. Jadi media OHP ini itu biasanya digunakan untuk sebagai pengganti papan tulis seperti di gambar tersebut. Jadi gurunya menulis di alasnya itu nanti akan keluar di papannya gitu. Tentu media-media ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran apapun itu materinya, karena sangat memudahkan guru untuk menjelaskan gitu. Lanjut ke proyeksi gerak. Proyeksi gerak merupakan suatu alat yang dapat memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun berbagai media-media multimedia. Jadi bedanya proyeksi gerak dan proyeksi diam tadi itu, jika proyeksi diam itu hanya terfokus kepada visual, tapi kalau proyeksi gerak lebih multifungsi, yaitu mengandung audiovisual. Di sini contohnya seperti LCD. LCD ini salah satu alat proyeksi gerak ya, karena di sini dapat menjadi sarana untuk menampilkan semua aspek-aspek yang ada di laptop, di komputer. Jadi mengandung suatu unsur yang bisa menyajikan media audiovisual gitu. Yang kedua yaitu video. Video di sini merupakan suatu media audiovisual yang menampilkan gerak. Ya, pesan yang disajikan tuh bisa bersifat fakta, fiktif, informatif, edukatif, maupun instruksional. Jadi video ini itu sangat membantu peserta didik untuk memahami pelajaran. Nah, di sini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, media ini dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat praktik ya, seperti praktik gitu. Contohnya seperti videonya tata cara menyembelih hewan kurban, atau tata cara mengkafani jenazah, memandikan jenazah, atau tata cara haji mungkin. Jadi hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kefahaman siswa. Yang ketiga yaitu film. Film di sini merupakan suatu media audiovisual yang dapat menyajikan uraian dan ilustrasi pesan yang jelas. Media ini merupakan denominator belajar secara umum ya. Bisa untuk orang yang cerdas, bisa juga untuk orang yang sedikit lamban. Karena hal ini sangat menarik untuk siswa dan sangat terstruktur ya. Jadi film ini bisa digunakan untuk media pembelajaran seperti dalam mata pelajaran sejarah Islam, itu bisa nanti seorang guru menyajikan film yang sesuai dengan materi masing-masing, seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.